Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 19 September 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, cerah begitu ya, dan saya harapkan Anda bersemangat untuk melewati sepanjang hari ini ya. Saya tadi berangkat banyak yang lagi goes, lagi naik sepeda. Ini olahraga yang lagi booming hari-hari ini ya. Mungkin Anda salah satu penggemarnya juga. Tetap waspada di jalan dan siapkan peralatan yang dibutuhkan ketika Anda akan bersepeda ya. Pagi hari ini program Bincang Pagi kembali mengajak Anda untuk bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dan Anda bisa catat, praktek, Anda bisa diskusi bersama dengan kami berkaitan dengan topik yang kita perbincangkan pagi hari ini. Ada Bapak Timi Condro dan Ibu Jenny yang siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Timi. Selamat pagi, shalom kekasih Tuhan, shalom Mbak Bayu. Apa kabar Pak? Luar biasa Tuhan. Hari ini ada sesuatu yang baru. Iya. Saya mengajak soulmate saya Itu untuk dia. sama-sama siaran di Ada pagi Ibu hari. Jenny. Setelah sekian lama baru Ibu dimunculkan ini Bu. Ditarik paksa. Ditarik paksa Bu ya. Jadi tadi berangkat tarik-tarikan ini. Senang ketemu dengan Ibu Jenny. Ya, akhirnya Bu. Tuhan. Sudah Akhirnya lama ketemu Mbak Bayu. Itulah Bu, saya juga pengen ketemu Ibu sudah lama. Pak Timi hanya cerita tentang Ibu, tentang anak-anak, tapi baru kali ini ketemu langsung dengan Bu Jenny. Nice to meet you Bu. Sama-sama. Ini pas libur Bu ya? Iya, libur. Oke. Tadi Pak Timi bilang sengaja dipilih Sabtu supaya Ibu libur. Supaya bisa ikut. Iya, senang sekali. Jadi kalau sepasang itu kan lebih lengkap Pak. Dua orang itu lebih Lebih kuat kan teman-teman. Kalau Pak Timi kekasih Tuhan sering dengar kan, sering isi di Sangkakala. Kalau Bu Jenny mungkin kekasih Tuhan pengen kenal dikit lah Bu dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Bu Jenny bersama dengan Pak Timi. Ini pernikahan ke tahun keberapa Bu? Tahun ke-25 ini. 25? Iya. Perak ya? Nanti Desember. Wow. Pernikahan perak. Gimana Bu menikmati perjalanan pelayanan berkeluarga dengan Pak Timi? Apakah mulus-mulus saja atau bagaimana Bu? Ya kalau bilang mulus sekali itu kan juga ya Enggak kayaknya juga. kok ya kayaknya kok ya terlalu gimana. Tapi sejauh ini semua baik-baik saja. So far so good ya. Ya Tuhan yang menolong kami menjalani keluarga, hidup berkeluarga. Puji Tuhan, semuanya Tuhan sertai, Tuhan lindungilah ya istilahnya. Tuhan berkati juga. Kami sama-sama bisa melayani, sama-sama bisa bertumbuh, bisa saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Ya kayaknya ya itulah. Saya akan konfirmasi dengan Bu Jenny karena selama ini saya ketemunya Pak Timi. Pak Timi suami yang baik ya Bu ya? Baik. Baik, puji Tuhan. Kalau bukan istrinya yang ngomong, nggak mau, saya nggak percaya. Baik. Baik, ya. Nanti saya kalau Dicubit nanti Bu. kalau bilang nggak baik gimana? Ya, Nggak beneran baik kok. beneran baik ya, puji Tuhan. Dia seorang bapak yang bertanggung jawab juga buat anak-anak Betul. ini ya. Dan pagi hari ini melengkapi. Jadi saya tidak akan bertanya kepada Pak Timi saja, kepada Bu Jenny juga. Pagi hari ini Pak Timi dan Bu Jenny ingin berbagi dengan kekasih Tuhan tentang hidup yang berdampak. Kenapa tertarik dengan topik ini Pak Timi? Ya, jadi di masa-masa sulit seperti saat ini, khususnya untuk anak-anak Tuhan ya, atau orang percaya itu, kita semuanya terpanggil untuk menjadikan hidup ini berdampak. Saya masih ingat sekali ketika awal-awal pandemi ini menjangkiti Indonesia. Banyak orang kan mencibir, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang istilahnya kata-katanya kan nyinyir negatif tentang anak-anak Tuhan. Bahkan mereka berkata, mana ini peran orang Kristen, mana peranan gereja untuk selama pandemi itu. Tetapi syukurlah ketika hal ini terjadi, rupanya banyak anak Tuhan mulai sadar, gereja mulai sadar, dan tersentak mereka, sehingga mereka mulai melakukan satu perubahan, dan mereka mulai menunjukkan bahwa ini loh sesungguhnya, bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi kekristenan itu adalah merupakan suatu praktek. Dan kita bisa melihat peranan anak-anak Tuhan
peranan gereja di dalam membuat gerakan yang berdampak bagi sesamanya. Contohnya? Tadi ya, bakti sosial. Okay. Terus habis itu mereka mulai ketika di awal-awal kan tenaga medis kurang APD dan lain sebagainya, mereka mulai turun tangan. Jadi ya, sekarang pun kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja itu membantu orang-orang yang dalam taraf kekurangan, walaupun di dalam kondisi juga jemaat-jemaat ada yang mengalami juga kekurangan kan, mereka juga tidak tutup mata tentang hal itu gitu. Dan kita justru di masa-masa sulit ini kita boleh melihat bahwa pertumbuhan gereja yang dalam tanda kutip benar dan orang-orang anak-anak Tuhan atau Kristen yang benar itu sangat nyata sekali gitu, Mbak Wahyu. Oke. Baru kelihatan kalau pas seperti ini ya. Ini benar-benar murni nggak kekristenannya. Betul. Gitu. Betul. Oke, Pak, untuk menjadi memiliki hidup yang berdampak itu kan mau tidak mau tadi akan kelihatan ketika itu ada di situasi yang sulit ya. Berarti kan harus ada yang dibangun, ada yang dipotong, ada yang diproses begitu, sehingga ketika situasi itu tidak nyaman, tidak mendukung, itu baru muncul buahnya begitu. Betul. Nah, ada banyak orang Kristen, kita bicara orang Kristen saja ya, kita percaya bahwa kita ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada banyak orang yang menolak yang namanya proses itu, Pak. Banyak orang nggak suka loh dengar kata proses itu. Bagaimana dengan hal ini? Setuju. Suatu proses itu kan sebetulnya tidak menyenangkan. Betul. Karena apa? Sakit bagi kita semuanya. Saya harus menyadarin selama pandemi ini tanpa terasa kan hampir 6 bulan nih, ya. 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini pun diri saya pun diproses. Selama kondisinya nyaman-nyaman, kita kan akan hidup terus di dalam zona nyaman. Justru masa-masa sekarang ini kita seperti sama Tuhan dibukakan satu kondisi bahwa kita ini sesungguhnya tidak boleh stay terus di zona nyaman. Sakit tidak enak tetap harus kita jalanin, bukan? Melewati masa pandemi ini kan masa yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Saya di dalam kehidupan kita harus melakukan satu hal perubahan dalam hidup kita, protokol kesehatan. Di dalam kehidupan kita harus pakai masker, lalu kita harus sering cuci tangan, lalu kita sudah tidak bisa ngobrol dengan nyaman, kan? Gitu ya. Tapi Pak Timi tetap bekerja. Saya tetap bekerja. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini menerapkan protokol kesehatan? Pak Timi kan orangnya mobile ya, kadang harus keluar pulau dan lain sebagainya. Ya, untuk sementara ini selama 6 bulan ini saya terpaksa harus stay at home. Dalam artian bahwa kita saya dan tim jarang sekali untuk bepergian keluar kota ataupun keluar pulau. Karena ya situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Cuman tetap di dalam lingkup sendiri pun, di dalam lingkup pekerjaan pun itu diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya, satu contoh, kita sebelum masuk ke kantor kita harus masuk ke chamber room. Chamber room itu kita harus disinfektan, disemprot dulu. Lalu di dalam ruangan otomatis kita harus sering cuci tangan, masker kita tetap harus pakai. Terus lagi untuk apa ya? Setiap kegiatan benar-benar harus diperhatikan untuk concern di kesehatan itu. Kalau Bu Jenny tetap beraktivitas juga di kantor atau work from home, Bu? Enggak, di kantor juga. Di kantor? Tetap masuk. Every day? Setiap hari. Senin sampai Jumat. Itu sekarang kan protokolnya kan ketat, Bu. Apakah cukup mengganggu secara Bu Jenny ini kan di bagian finance ya? Finance itu kan harus berhadapan dengan orang juga, harus berhadapan dengan ini dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Jenny? Yang sebenarnya nggak mengganggu sekali, udah kayak biasa aja sih. Yang penting tetap mengikuti protokol kesehatannya, pakai masker. Kalau pegang uang ya harus setelah selesai pegang uang cuci tangan. Jadi sehari bisa berkali-kali cuci tangan karena tangannya kerasa keriting. Uang itu sumber penyebaran paling utama gitu kan, ada begitu kan. Nah, Ibu kan tiap hari pegang uang nih.
Ya itu habis pegang ya cuci tangan atau paling enggak semprot disinfektan kayak begitu ya. Ya tangannya keriting lah. Tapi ya oke lah, semua jalan biasa aja sih, lama-lama biasa lah. Sudah new normal. Ya. Untuk bisa menjadi dampak, kita ini mau tidak mau harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan itu, Pak ya. Ya. Tidak banyak orang akhirnya di situasi seperti ini banyak yang sembunyi, Pak. Bukan sembunyi, saya bilang. Akhirnya menarik diri. Ya udahlah, saya nggak usah melakukan aktivitas. Bagaimana dengan hal ini? Apakah dengan menarik diri itu, apakah kita juga akan terbebas dari masalah? Tidak. Saya lebih cenderung untuk belajar. Kita semuanya sebagai manusia belajar untuk berani menghadapi yang namanya masalah kehidupan. Dan satu keyakinan, sekarang saya bisa berbicara demikian karena apa? Satu keyakinan, satu pembuktian bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Kenapa? Karena tanpa kita sadarin, walaupun kita harus menghadapi yang namanya masa pandemi, penyertaan Tuhan tidak pernah lepaskan dari kita. Gitu loh. Ini yang harus kita sadarin. Menarik diri menarik diri berarti bahwa kita tidak mempercayai bahwa Tuhan kita yang sembah ini adalah Tuhan yang menyertai dan mampu untuk melindungi kita gitu. Gitu. Tapi tentu saja tidak boleh mengabaikan yang harus kita lakukan. Betul. Ya. Oke. Baik. Hidup yang berdampak. Mungkin Pak Timi mau mendasari dulu dengan satu kebenaran firman Tuhan, Mbak. Saya akan bahas dari Filemon karena pagi ini kita belajar dari 3 pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Filemon itu sendiri, lalu Rasul Paulus, dan juga seorang yang bernama Onesimus. Saya akan bacakan dari Filemon pasal 1 ayat 4-7. Firman Tuhan berkata, "Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu pada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan dari kasih-Mu sudah aku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku." Ini adalah surat yang dibuat oleh Rasul Paulus pada Filemon. Kalau kita baca satu pasal Filemon ini sangat menarik sekali, karena di situ menceritakan tentang Filemon, juga tentang seorang yang bernama Onesimus. Nah, surat Filemon ini sendiri ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Filemon, juga Apfia dan Arkhipus. Ada tafsir yang mengatakan bahwa Apfia dan Arkhipus adalah merupakan istri dan anak dari Filemon. Dan kita tahu bahwa Filemon ini seorang Kristen yang terkemuka, yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Ia memiliki seorang hamba atau budak yang bernama Onesimus. Hamba ini bukan hamba yang baik, hamba yang sangat jahat. Hamba ini telah merampok dan melarikan diri dari Filemon. Nah, kalau zaman itu hamba yang lari dari tuannya itu pasti kalau ketangkap akan disiksa dengan kejam, bahkan dihukum mati, agar tidak menjadi contoh bagi hamba-hamba yang lainnya untuk berbuat tidak baik kepada tuannya. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan Onesimus. Walaupun dia lari, entah bagaimanapun juga dia diketemukan dengan Rasul Paulus di Roma. Pada waktu itu Rasul Paulus di penjara, dan Onesimus rupanya juga ditangkap dan dipenjara di penjara yang sama. Nah, dengan bimbingan Paulus inilah Onesimus menjadi orang percaya, orang yang luar biasa. Nah, surat Filemon ini dibuat oleh Rasul Paulus kepada Filemon supaya Filemon ini mau berdamai dengan Onesimus hambanya. Yang pada waktu itu ketika dilepaskan dari penjara oleh Rasul Paulus disuruh pulang, baliklah ke Filemon. Nah, Filemon meminta Rasul Paulus meminta Filemon ini menerima Onesimus apa adanya, mengampuni akan kesalahan yang lalu, dan yang paling penting di sini adalah Rasul Paulus menghendaki Filemon ini menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sesama anak Tuhan. Nah, ini yang luar mungkin biasa. Kalau zaman sekarang kurang bisa dibayangkan ya, karena kedudukan hamba dengan Tuhan kan zaman sekarang kan sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Nah, ini yang kita akan pelajari dari
diri Filemon sendiri, Ya. dari Onesimus sendiri, dari Rasul Paulus sendiri jadinya. Oke. Itu yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Filemon ketika dia menerima Onesimus? Nah, yang pertama pasti Filemon itu punya yang namanya kasih agape. Kasih agape. Kasih agape. Oke. Nah, itu kita bisa baca di Filemon pasal 1 ayat 5 dan 7. Dikatakan di situ, karena aku mendengar tentang kasih garis bawahi kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Dua ayat ini, kata kasih yang ditunjukkan oleh Filemon di sana dikatakan oleh Rasul Paulus ya, memuji akan kasih dari Filemon ini. Kasih ini kasih yang berbeda dari kebanyakan manusia. Kasih ini adalah kasih agape. Filemon itu ternyata menunjukkan kasih ilahi yang luar biasa, kasih yang rela berkorban. Seperti kasih Tuhan Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Karena memang tidak mudah menerima orang yang sudah tadi dikatakan Onesimus merampok bank. Merampok dia. Merampok dia sebenarnya. Merampok dia Merampok jadi. dirinya. Oke. Saya tarik ke hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bicara merampok itu kan orang pasti mikir, pasti uangnya diambil tuh. Mumpung ada ibu yang biasa pegang uang nih. Bu Jenny, kalau ada orang yang sudah merampok kita atau menipu kita, merugikan kita dalam sisi finansial atau yang lainnya ya. Mungkin lebih gampang kita ambil contoh secara sisi finansial ya. Kemudian firman Tuhan bilang, ampuni, terima lagi. Bahkan tadi Rasul Paulus bilang bukan sebagai hamba lagi. Padahal hamba itu kan dibeli mahal waktu itu ya. Dan ditebus begitu, dan akhirnya disuruh nerima jadi teman. Ini seperti kita ini punya pegawai lah ya. Mungkin gambarannya begitu ya. Punya pegawai itu dia sudah bohongin kita, sudah ngambil duit kita, kemudian kita disuruh terima dia lagi, ampuni dia, terus jadikan dia teman. Kira-kira itu mudah nggak Bu bagi ibu yang kehilangan duit nih? Ya tentu saja tidak mudah. Ya toh, tidak mudah. Apalagi tadi dibacakan tentang Filemon yang sudah dikenal. Rasul Paulus itu kan mendengar dari banyak cerita tentang pelayanan Filemon. Ayat 5 tadi, aku telah mendengar tentang kasihmu kepada semua orang. Nah ini kalau kita pikirkan kasihmu kepada semua orang, mungkin kasihnya kepada orang-orang yang benar, orang yang juga baik, orang yang punya integritas baik, dikenal di masyarakat, orang-orang yang semua punya budi pekerti baik. Sekarang ini ujiannya, menerima Onesimus yang sudah curi uangnya, bawa lari, sudah gitu dia tuh sebenarnya budak. Jadi ini ceritanya pantas gitu loh ya. Budak yang enggak tahu terima kasih lah istilahnya. Dan di zaman itu hukumannya sangat berat. Ini satu ujian untuk Filemon, bagaimana dia bisa menerima kembali Onesimus yang tadi dibilang dalam tanda petik nggak tahu diri tadi itu sudah istilahnya tuh dipelihara dengan baik sebagai seorang budak tentunya. Karena nih saya percaya si Filemon ini adalah tuan yang baik. Kalaupun dengan budak dia tetap baik, ya. Nah ini tentu saja ujian yang tidak mudah bagi Filemon. Tapi kalau dilihat dari cerita-cerita nanti di ayat-ayat yang lain, terutama di kitab Kolose, itu Onesimus itu juga masuk di dalam jemaat yang ada di Kolose, yang kemungkinan besar adalah di rumahnya Filemon. Artinya dia diterima dan akhirnya dia berdampak, bertumbuh di situ. Iya, bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Onesimus ini berguna bagi dia secara pribadi, bagi Paulus, tapi juga nanti berguna bagi Filemon. Itu dampak yang juga bagus untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Kita harus punya kasih agape seperti teladan Filemon. Kalau saya ambil contoh praktisnya hari-hari ini, ada banyak orang yang, loh Pak, dia sudah bohongin saya loh, saya ngampuni dia tuh sudah bagus, kok saya suruh terima dia lagi, uang saya juga nggak diganti begitu. Karena ada banyak orang begini, ya kalau dia nggak lakukan itu lagi sama saya, ketakutan itu kan kadang-kadang muncul ya kalau nggak nanti malah melukai yang lain. Dan ada banyak orang ketika itu dilakukan, penerimaan dilakukan, pengampunan diberikan, itu tidak otomatis baik seperti Onesimus. Betul.
ada yang melakukan lagi dan lagi. Bagaimana dengan situasi seperti ini? Jadi di dalam perubahan hidup itu kan tidak langsung, Mbak Wahyu. Ya. Pasti ada proses kan. Ya. Kadangkala proses itu butuh waktu. Nah sekarang kalau orang anggap aja contoh rekan bisnis, lalu dia menipu uang kita, lalu dia meninggalkan kita. Terus suatu saat dia datang lagi untuk menawarkan bisnisnya lagi umpamanya. Kita belajar dari yang pertama kan. Nah sekarang tergantung kita mau benar-benar kita mau memberikan kesempatan kedua atau tidak kan. Ini kita belajar tentang kesempatan kedua. Kalau kita mau belajar tentang kesempatan dua kita berikan, maka ya sudah kita berikan dengan satu kondisi bahwa kita harus berpikir kalau dia masih tetap jelek ya hilang udah. Nah saya hanya menganalogikan begini, kadang-kadang manusia itu untuk mengampuni sangat sulit, menerima sangat sulit. Bagaimana kalau sekarang Tuhan yang kita sembah berpikir yang sama terhadap kita? Ya. Kadang-kadang kita nggak mikir ke situ ya. Kita pikir kita pantas diampuni. Betul. Dan ini akhirnya yang membuat kita melakukan satu introspeksi demi introspeksi dalam kehidupan kita seharusnya. Tuhan kita yang kita sembah ini Tuhan yang sebetulnya saklek kan. Dia tidak suka dengan yang namanya satu dosa. Tetapi kok dia mau menerima kita gitu. Nah ini yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan kasih agape itu. Apakah berarti kasih agape itu mengandung sebuah resiko? Iya. Ya. Wow. Pasti. Jadi pasti. Tuhan Yesus saja bayar harganya. Itu dia. Betul. Nah dalam kehidupan rumah tangga prakteknya kan kadang-kadang ada orang yang berselingkuh. Ya. Untuk mengampuni kan sulit juga bukan? Ya. Pak, Anda tidak mengalami. Nah, seringkali Ya kan? itu yang disampaikan. Anda tidak mengalami. Saya ini loh sudah ditinggal sekian lama dan lain sebagainya. Bagaimana? Memang saya katakan ada satu yang sakit itu di hati. Tetapi mari kita juga belajar bahwa untuk mengampuni sulit, tetapi kita belajar dari Tuhan kita yang sama mengampuni kita. Kasih agape itu ya. Pak, ketika kita menerapkan kasih agape itu tadi berisiko ya. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang seringkali punya statement begini, yang tahu harus kasih mengampuni, tapi kan kita juga harus berhikmat. Nah, sembunyi di balik kata itu, bagaimana? Ya, berhikmat itu memang setuju. Ya, berhikmat itu setuju. Tetapi kita juga katakan bahwa di samping kita berhikmat, kita tetap harus punya yang namanya contoh lah ya, contoh teladan dalam kehidupan mereka. Kalau benar-benar orang ini terpuruk betul dan memang harus ditolong, apakah kita ini tidak ada hati itu? Walaupun nanti kita saya punya dibohongin hikmat. lagi Pak, gak dibalikin Ya lagi. sudah, tadi balik Mbak Wahyu, jadinya risiko itu yang risiko harus kita hadapin tadi. Risiko ujiannya. Jadi kekasih Tuhan, Anda sebagai orang percaya, mengaku sebagai pengikut Kristus, Anda setiap hari harus melakukan kasih agape dan itu beresiko. Berarti setiap hari harus menghadapi resiko ya. Harus berani tanggung resiko. Betul. Oke. Untuk berdampak kita harus memiliki kasih agape. Masih ada beberapa hal lagi yang harus kita miliki agar hidup kita ini berdampak bagi banyak orang walaupun itu beresiko. Sabar dulu, apa saja yang harus kita lakukan untuk hidup berdampak? Kami akan kembali sesaat lagi.